Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintu Aroni DP Siagian dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Kamis 25 September 2025. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kalau kami hanya mengandalkan pikiran kami, maka kami akan tersesat. Oleh karena itulah Tuhan, kami mengundang Engkau yang memimpin, membimbing kami, Roh yang Kudus yang mengajari kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Demikian dikatakan di sana. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saya bacakan sekali lagi. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudaraku, alangkah indahnya kalau kita bisa mengajak orang lain bersama-sama dengan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, memasyurkan namanya. Namun saudaraku, sering sekali itu sulit kita lakukan. Karena apa saudaraku? Orang yang kita ajak memiliki alasan, susah, hidupku lagi susah sekarang, keluarga aku lagi sulit keuangannya, aku juga belum punya pekerjaan, sakit penyakit, penderitaan, bagaimana saya bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita sendiri juga mungkin merasa seperti itu, bagaimana saya bisa memuliakan nama Tuhan sementara saya aja dalam keadaan terpuruk saat ini. Oleh karena itulah saudaraku, mari kita pelajari apa yang disampaikan oleh Daud. Kita baca di pasal ke-34 ini, sebenarnya Daud mengajak orang Israel untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan pada saat dia sedang berada di istana, saudaraku. Bukan pada saat dia sedang baik-baik saja, tetapi dia sedang dalam proses pengejaran Saul, di mana nyawanya terancam dibunuh Saul. Kemudian dia melarikan diri ke Filistin, bersembunyi di negeri di mana musuh Israel, sehingga dia berpura-pura gila, saudaraku. Dan strateginya itu berhasil ternyata. Dia kemudian luput dari ancaman-ancaman orang-orang Filistin dan raja-raja yang menjadi musuh Israel. Tetapi kemudian Daud menyadari bahwa itu semuanya bukan karena taktik ataupun strateginya, tetapi dia menyadari kembali bahwa dia luput dari ancaman, dia terluput dari ancaman-ancaman dari Saul maupun raja-raja Filistin. Itu adalah hanya karena kasih Allah yang dia sudah rasakan, pengalamannya dari dulu, dari mulai muda dia senantiasa dijagai oleh Tuhan. Oleh karena itulah dia kemudian mengajak orang lain, marilah bersama dengan aku memuji dan memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya. Karena kebaikan Tuhan, saudaraku, bukan karena kemampuan dan keandalannya. Demikian juga kita, saudaraku, bukan karena keberadaan kita, bukan karena pikiran kita, bukan karena kebaikan kita, maka kita bisa selamat. Tetapi oleh kasih karunia semata-mata dari Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati berkorban di kayu salib untuk menebus kita dari perhambaan dosa, dari hukuman maut yang tadinya kita dihukum mati di dalam kerajaan neraka, yang neraka kekal, kematian kekal, artinya kesakitan yang terus menerus. Tetapi oleh karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, bersama-sama dengan Dia kekal di sorga. Oleh karena itulah kita mampu memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku,
apabila saudaraku tidak bisa memuji dan memuliakan Tuhan, oleh karena saudara belum memiliki satu keyakinan, kepastian bahwa hidup saudara ada di dalam keselamatan yang sudah disediakan Tuhan, mari terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu adalah satu keputusan yang terbaik, saudaraku. Keputusan yang sangat menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena kehidupan setelah mati ada dua pilihan, saudaraku, neraka kekal ataupun surga kekal. Surga kekal hanya bisa kita miliki ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi sebaliknya, saudaraku, neraka kekal ketika kita tidak memiliki Juru Selamat. Mari saudaraku, ketika saudara merasakan atau saya dan saudara merasakan tidak baik-baik saja, ada dalam keadaan sulit, kita ingat kembali firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, di mana Tuhan akan memberikan kecakapan kepada kita untuk menanggungnya. Dan kita ingat kembali Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, saudaraku, percayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami sudah disadarkan oleh firman-Mu, supaya kami senantiasa bersandar kepadamu dan menyadari bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan, sehingga kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang bimbang akan keselamatannya, biarlah Engkau melawat mereka sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan, Tuhan yang membebaskan mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.